Mantan politikus Partai Demokrat yang juga pegiat media sosial Ferdinand Hutahean menjadi sorotan setelah cuitannya tentang Tuhan dianggap membuat kegaduhan. Tagar "Tangkap Ferdinand" menggema di Twitter dan ada yang melaporkannya ke polisi. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat. Ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Kita tuh nggak perlu membela Tuhan, kita tuh nggak perlu membela agama, jadi nggak perlu ada cerita front pembela agama, front pembela Islam. Loh kok kenapa lu yang sewot? Ini urusan orang yang mencinta, kok kamu yang sewot sih? Gitu kan ya? Dan masalah membela, masalah mencinta, masalah kita kemudian untuk berkorban, itu bukan berarti kalau kita berkorban tuh lantas kita harus lebih daripada orang kita korbankan. Nggak harus begitu. Karena ini masalah cinta. Contoh misalnya begini, ibu kita tuh ya jelas lebih kuat daripada kita, bapak kita jelas lebih kuat daripada kita. Tapi kita ngeliat bapak kita dicaci maki orang, ibu kita dicaci maki orang, antum marah nggak? Marah lah jelas. Walaupun antum waktu itu masih anak kecil, anak SMP, apa yang antum lakukan? Minimal lah, kalau saya ambil batu bata minimal. Terus ngapain? Bangun rumah. Minimal saya ambil batu bata, saya lempar ke orang tadi. Kenapa? Karena cinta itu tidak perlu untuk izin. Saya mencintai ibu dan bapak saya nggak perlu izin. Ibu perlu dibela nggak? Bapak perlu dibela nggak? Loh, kamu kan mencintai saya. Cinta itu adalah ekspresi tentang saya, bukan tentang dia. Dia mau lebih kuat daripada saya, dia mau lebih hebat daripada, dia mau lebih pintar daripada saya nggak peduli. Saya cuma mau menunjukkan bahwa saya cinta sama dia, maka saya bela dia, maka saya rela berkorban untuk dia, gitu kan ya. Jadi ketika kita bicara tentang agama sama. Ibu antum dicaci maki aja antum nggak mau terima, masa Tuhan antum dicaci maki antum terima? Kan enggak toh? Kan kalau ada orang bilang Tuhan nggak perlu dibela, saya jadi berpikir jangan-jangan orang tidak pernah mencintai gitu. Jadi dia tuh nggak ngerti konsep cinta itu adalah, cinta itu bukan tentang seseorang yang dibela atau tentang sesuatu yang kita bela, bukan. Tapi cinta itu adalah tentang kita. Jadi tentang kita, tentang ekspresi kita, tentang kehidupan ini, tentang ekspresi kita, tentang orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai. Jadi itu bukan tentang mereka, tapi tentang kita. Pertanyaannya saya balik sekarang. Ibu antum dicaci maki sama orang, antum diem, antum senyum, antum nggak melakukan apapun. Terus ibu antum nanya, "Le, kamu tahu nggak tadi yang terjadi apa?" "Ya ibu dicaci maki." "Terus kamu kok nggak berbuat apa-apa? Kamu nggak ada marahnya?" "Aku mah santai. Ibu kan lebih tahu daripada saya. Ibu kan lebih tua daripada saya. Ibu kan lebih pintar daripada saya. Kenapa saya harus kemudian yang maju? Nah, ibu tangani sendirilah. Bapak tangani sendirilah." Terus gimana kira-kira? Ada nggak rasa cinta dalam diri orang kayak gitu? Nggak ada. Nah itu maksud saya. Terus yang mau diharapin apa? Ketika agama ini diobrak-abrik, lantas kemudian orang-orang muslim diam. Ketika agamanya kemudian disalahpahami, senantiasa disalahkan terhadap segala sesuatu. Kalau ada makar pasti yang dituduh orang muslim. Kalau ada sesuatu yang bersifat radikal pasti dituduh orang muslim. Kalau ada sesuatu yang misalnya yang kita lihat nggak adil, tapi kita disuruh diam, lalu kemudian di mana cinta kalau begitu? Nah itu kemudian itu yang saya mau sampaikan. Jadi artinya adalah saya jadi teringat tentang satu ayat ketika Allah bilang, pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ya kan? Wa aqridullaha qardan hasanah. Apa kata orang Yahudi ketika itu? Sesungguhnya Tuhanmu itu fakir, sementara kami itu aghnia. Ya nggak sih? Sesungguhnya Tuhanmu miskin itu. Innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Tuhanmu tuh fakir, Tuhanmu tuh miskin. Masa Tuhan ambil pinjaman? Masa Tuhanmu minta pinjaman? Alah cemen. Kami lebih kaya dong berarti daripada Tuhan kamu. Berarti ngapain kami beriman sama Tuhan yang fakir kayak gitu? Apa kata Allah? Oh, ini orang nggak pernah belajar, ini orang ini. Allah nggak perlu segala macam.
Allah nggak perlu segala macam langit dan bumi karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Cuman Allah bilang sama kamu, kamu yang perlu Allah. Maka Allah memberikan kesempatan kepada kalian, memuliakan kalian. Mau nggak untuk membantu agama Allah? Intang surallaha yang surkum. Siapa yang mau membantu agamanya Allah, karena Allah itu ngasih kesempatan pada kalian. Allah nggak perlu segala macam, tapi Allah tahu kalian yang perlu Allah, kalian yang perlu cari muka pada Allah. Maka Allah kasih kesempatan. Mau nggak tolong agama Allah? Intang surallaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian mau, kami akan teguhkan kedudukan kalian yang mau bantu agama ini, walaupun kami nggak perlu. Kan gitu kan ya? Berarti ketika itu mereka kami akan membela agama Allah. Kami akan membantu agama Allah. Kami akan menolong agama Allah. Nah, kalau ada yang bilang, oh Allahmu perlu pertolongan ya, Allahmu perlu pembelaan ya, Allahmu perlu bantuan ya. Kalau yang ngomong kayak gini ya, kita sudah tahu lah dari dulu diajarin sama siapa orang-orang kayak gini. Jadi saya tuh agak sebel. Lah kenapa sebel? Kenapa sih orang-orang nggak boleh mengekspresikan rasa cintanya? Dan ekspresi rasa cinta orang muslim adalah ketika mereka mau berbuat sesuatu untuk agama Allah, termasuk untuk membela agama Allah. Jadi mbok yao mother yes please. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu mbok yao belajar sinau tentang Allah, tentang umatnya, sehingga kata-kata kayak gini, Tuhan kok perlu dibela, hati-hati, ucapan kayak ini hati-hati banget. Nah kenapa? Karena ingat orang-orang Yahudi zaman dulu itu mereka mendapatkan murka Allah karena perkataan-perkataan mereka yang mereka anggap ringan, tapi di sisi Allah berat sekali perkataan-perkataan itu. Seperti Allah tuh miskin, sementara kami yang kaya. Buktinya apa? Allah minta pinjaman, Allah perlu pinjaman, Allah perlu bantuan, Allah perlu pembelaan. Allah nggak perlu dengan semua itu. Kita yang perlu. Ya kalau kamu nggak mau bela ya sudah nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau bantu ya sudah nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau nolong ya sudah nggak apa-apa. Tapi ya jangan nyinyir orang yang mengekspresikan rasa cinta lalu kemudian mau membela agama ini. Itu kan ya. Yang sudah kita sepakati adalah pembelaan itu pun sesuai dengan koridor agama Allah. Dan justru semuanya itu pertolongan terhadap agama Allah, menolong agama Allah. Itu sudah dipatri di dalam Al-Quranul Karim bahwa itu adalah sesuatu dalam agama kita. Jadi artinya adalah sesuatu yang memang ya harus dijalankan. Dari dulu itu aja diucapkan Tuhan tidak perlu dibela, agama tidak perlu dibela, berarti kamu anggap Tuhan melemah. Dia nggak naik level saat nggak ada perkembangan gitu kan. Polanya itu aja. Saya tuh dari awal masuk Islam tuh udah bisa saya jawab kayak gitu. Cuma ya pertanyaan itu terus kan ya. Ya naik level lah, coba belajarlah tentang Islam gitu kan ya. Atau ikutlah ngaji, berpikirlah baik, hormati orang-orang yang walaupun berbeda pendapat sama kita, termasuk orang-orang yang mau untuk membela agamanya walaupun kita nggak mau. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa, juga nggak dipaksa kok sebenarnya.